Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melakukan pengabdian masyarakat dengan judul pembuatan ekoenzim. Nah, kita ketahui bahwa ekoenzim ini sangat bermanfaat ya, dan dia merupakan pemanfaatan sisa-sisa sayuran maupun buah-buahan yang nanti hasil akhirnya dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mengepel lantai ya, kemudian untuk mengobati obat luar ya, kemudian juga bisa sebagai pestisida nabati. Nah, adapun alat dan bahannya adalah buah-buahan. Nah, ini yang diambil nanti adalah kulit-kulitnya, kulit buah-buahan itu ya, diiris. Ya, kemudian ada air, ya ini lebih baik air sumur sebenarnya. Nah, kemudian gula merah tebu yang biasa disingkat dengan GMT ya. Kemudian kita gunakan pisau ya untuk memotong-motong buah-buahan atau sisa buah-buahan, kemudian corong. Kemudian ada botol bekas ya sebagai tempat ekoenzimnya nanti. Kemudian ada toples untuk memfermentasikan atau melakukan pembuatan ekoenzim. Nah, kemudian saringan ya untuk menyaringnya. Pertama sekali kita melakukan pengupasan buah-buahan, kemudian kulit buah-buahan tersebut kita potong-potong menjadi agak lebih kecil agar proses fermentasinya ya itu lebih cepat, dia bisa menjadi nanti bisa dapat kita gunakan. Nah, kemudian setelah dipotong-potong ini kita timbang. Nah, kita timbang dan di situ terlihat bahwa kulit buah-buahan ini sebanyak 300 ya. Nah, kemudian gulanya ya itu kita gunakan sebanyak 100 gram. Perbandingan untuk pembuatan ekoenzim ini adalah 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik ya berupa kulit buah-buahan ataupun sayuran, dan kemudian 10 bagian air. Kita sediakan air sebanyak 10 bagian atau 1 liter. Nah, kemudian kita larutkan gula merahnya ke dalam air tersebut dan kemudian kita masukkan ke dalam toples sebagai tempat pembuatan ekoenzimnya. Dan setiap 2 hari sekali kita lakukan pembukaan tutupnya biar gas yang ada pada proses fermentasi tersebut bisa keluar ya dan tidak akan meledak. Nah, itu toplesnya harus ditutup rapat. Proses pembuatan ekoenzim ini memerlukan waktu 3 bulan. Jadi kita harus membuat tanggal kapan kita mulai melakukan fermentasi atau pembuatan ekoenzim, dan setiap 2 hari sekali pada bulan pertama itu kita lakukan pembukaan tutup untuk membuang gas yang terbentuk. Nah, setelah 3 bulan ya ekoenzim tersebut nanti kita saring menggunakan saringan, dan lebih baik kalau kita alasin dengan kain kasa ya. Setelah 3 bulan proses fermentasi, maka ekoenzim yang kita buat telah dapat kita ambil ya. Nah, ini kita lakukan penyaringan dengan menggunakan saringan dan kain kasa. Jadi hasil berupa cairan atau larutan itu kita yang akan kita gunakan untuk berbagai keperluan. Sementara ampas atau sisa buah-buahan dan sayuran yang kita gunakan tadi bisa kita gunakan sebagai kompos untuk tanaman. Hasil saringan atau hasil ekoenzim itu kemudian kita masukkan ke dalam botol-botol plastik ya. Nah, ini udah bisa kita pergunakan atau kita berikan kepada orang yang membutuhkannya.